Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sejarah Peradaban, pada kesempatan ini akan kami ulas salah satu tinggalan arkeologi peradaban Islam berupa masjid fenomenal di Kudus. Masjid ini merupakan bukti historis jejak eksistensi dakwah Sunan Kudus. Sebagaimana diketahui, sosok Raden Ja'far Shadiq atau yang kemudian masyhur disebut dengan Sunan Kudus adalah seorang ulama besar anggota Wali Songo yang begitu berpengaruh atas perkembangan kota Kudus. Tak hanya mewarnai dalam hal sosial budaya, Sunan Kudus juga meninggalkan sebuah bangunan sarana dakwah yang kini menjadi landmark utama kota Kudus. Adapun bangunan bersejarah itu adalah Masjid Al-Aqsa Kudus. Kiprah dakwah Sunan Kudus dimulai dari kedatangan beliau ke daerah Tajuk untuk menghadiri konflik politik di Demak yang semakin meningkat. Di daerah Tajuk tersebut, Ja'far Shadiq berjumpa dengan seorang ulama senior setempat bernama Kiai Tlingsing, seorang ulama asal Cina yang bernama asli Dlingsing. Kiai Tlingsing ini di masyarakat selain banyak menyeru tentang agama Islam, beliau juga dikenal sebagai ahli arsitek dan pemahat yang ulung. Menurut Solihin Salam, keahlian ukir Kiai Tlingsing termasuk dalam aliran Sungging dengan hasil pahatan bercorak bunga dan daun-daunan. Keahlian memahat yang dimiliki oleh Kiai Tlingsing juga diajarkan kepada santri-santri dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, adanya sebuah kampung yang bernama Singgingan di kawasan Kudus diduga kuat dulunya merupakan kawasan sentra industri kerajinan pahat. Waktu berjalan dengan cepat, mengingat usia Kiai Tlingsing sudah berusia sangat lanjut, maka amanah dakwah di Tajuk kemudian diserahkan kepada Raden Ja'far Shadiq. Setelah mendapatkan amanah tersebut, lalu beliau mulai membangun sebuah masjid. Masjid Sunan Kudus didirikan pada tahun 956 Hijriah, berlokasi di Desa Kerjasan, Kudus Kulon, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Hal ini diketahui dari inskripsi pada batu pualam yang terdapat di atas mihrab masjid bertuliskan, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, telah membangun Masjid Al-Aqsa dan negeri Kudus." Khalifah abad ini telah merintis pembangunan masjid ini yang penuh berkah dan diberi nama Al-Aqsa. Khalifah Allah di muka bumi ini, sesepuh Islam dan kaum muslim, tokoh para ulama dan para mujtahid, yang alim, pengamal ilmu, sempurna, utama, dan diberi kekhususan oleh pertolongan Tuhannya yang Maha Pencipta, yaitu Qadi Ja'far As-Shadiq, semata-mata demi keridhaan Allah berpegang pada kitabnya dan berpijak pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tarikhnya adalah tanggal ke-19 dari bulan Rajab pada tahun 956 dari hijrah Nabi. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Sejak masjid ini berdiri, maka desa Tajuk kemudian diganti namanya oleh Raden Ja'far Shadiq dengan Kudus, sehingga beliau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Kudus. Sekarang masjid ini telah berkembang menjadi sebuah masjid yang megah dan arsitektur unik, sehingga menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Menurut Solihin Salam, awalnya bangunan Masjid Menara Kudus tidaklah sebesar dan sebagus sekarang. Adapun bangunan yang didirikan mula-mula dan sejaman adalah bangunan utama masjid, tempat wudu, dan menara masjid. Pendapat ini didukung dengan keterangan Nur Riza Takmir Masjid Menara Kudus yang menyatakan
bahwa pernah dilakukan penelitian tentang usia batu bata antara bangunan masjid, tempat wudhu, dan menara di laboratorium. Dan hasilnya menunjukkan usia yang sama. Namun karena Masjid Menara Kudus memiliki halaman yang luas, maka beberapa keturunan Sunan Kudus maupun generasi-generasi berikutnya terus melakukan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan jamaah yang jumlahnya terus meningkat. Desain kompleks Masjid Menara Kudus ini sangatlah unik. Tidaklah serupa dengan kompleks masjid pada umumnya, terutama pada bangunan menara, tempat wudhu maupun pintu-pintu gerbangnya. Seperti kita ketahui bahwa sosok Sunan Kudus sendiri adalah anggota Wali Songo yang memilih metode dakwahnya dengan cara hikmah. Beliau tidak ingin proses dakwahnya dilakukan secara frontal yang sangat beresiko menimbulkan gesekan sosial. Oleh karena itu, beliau memilih untuk menciptakan wasilah-wasilah dakwah yang dekat dengan kehidupan mayoritas penduduk di sana, yaitu dengan mendirikan kompleks bangunan yang mirip dengan bangunan ala Hindu-Buddha, sehingga mereka tidak merasa canggung datang ke masjidnya Ja'far Shadiq dan proses dialog akan berjalan lebih mudah. Bangunan utama Masjid Menara ini terdiri atas 5 buah pintu sebelah kanan dan 5 buah pintu sebelah kiri. Jendelanya semuanya ada 4 buah pintu. Pintu besar terdiri 5 buah dan tiang besar di dalam masjid yang berasal dari kayu jati berjumlah 8 buah. Di dalam masjid terdapat 2 buah bendera yang terletak di kanan kiri mihrab. Bendera tersebut berwarna hijau tua, diikat masing-masing pada sebuah tombak berbahan kain sutra dan di sekelilingnya dihiasi dengan benang-benang emas. Panjang bendera itu berkisar panjang 1 meter dan lebar 50 cm. Bendera tersebut adalah lambang kabilah dari Satuan Perang Demak di bawah kepemimpinan Sunan Kudus. Di sebelah selatan, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing pancuran diberi ornamen semacam arca. Bagi penganut Buddha, mereka akan langsung tahu bahwa model ornamen itu adalah simbol ajaran Asta Sangika Marga, yang berarti jalan berlipat 8, atau yaitu harus memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan benar, beribadah dengan benar, dan menghayati agama dengan benar. Konon, dari adanya tempat wudhu tersebut, banyak umat Buddha di kawasan itu menjadi tertarik dan sering menanyakan kenapa orang Islam juga mengerti dengan ajaran Buddha. Dan dengan penuh kebijaksanaan Sunan Kudus menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajaran Asta Sangika Marga secara prinsip tidak bertentangan dengan Islam, tapi tentu masih ada kebaikan-kebaikan lain yang jauh lebih luas daripada ajaran 8 prinsip tersebut. Maka kenapa Kisanak tidak belajar Islam? Maka dari sanalah banyak penganut Buddha mulai memberanikan diri untuk menghadiri ceramah-ceramah Sunan Kudus. Selanjutnya adalah bangunan menara. Menara Kudus ini memiliki tinggi 18 meter dengan luas 100 meter kubik. Dibangun dengan material batu bata yang disusun tanpa perekat, namun dengan digosok-gosok hingga lengket. Di sekelilingnya dihias dengan piringan-piringan keramik yang diduga berasal dari Cina atau Timur Tengah berjumlah 32 buah bermotif masjid, suasana Timur Tengah dan bunga. Sedangkan di atasnya terdapat sebuah beduk dan kentongan. Menurut Solihin Salam, penampilan bangunan menara Masjid Kudus searah vertikal mempunyai 4 tingkatan yang menyimbolkan tahapan tasawuf sebagai syariat, tarikat, ma'rifat, dan hakikat. Adanya Menara Kudus yang mempunyai bentuk seperti candi Hindu ini dimaksudkan oleh Sunan Kudus agar supaya tidak terjadi cultural shock yang berakibat pada terasingnya orang-orang Islam baru. Adapun secara filosofis,
Dengan didirikannya menara itu bisa diartikan sebagai tanda untuk masa yang baru, di mana Sunan Kudus berusaha mematikan sumber kepercayaan lama, mengakhiri masa untuk penyembahan dewa-dewa sebagai Tuhan. Kemudian setelah mematikan kepercayaan yang lama, maka digantilah dengan pemahaman yang baru, yaitu kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal. Perubahan ini juga terlihat dari bergesernya pola kegiatan sehari-hari yang dilakukan pada bangunan itu, di mana pada masa pengabdian kepada dewa, bangunan model demikian dijadikan tempat pemberian sesaji serta berbagai bentuk ritual jahil lainnya. Memasuki era Islam, simbol bangunan tersebut diubah dengan nama baru, yaitu menara, kata yang berasal dari bahasa Arab manaruh, yang berarti tempat menaruh cahaya di atas mercusuar. Adapun bangunan tersebut difungsikan sebagai sarana muadzin melakukan azan, sebuah seruan kepada manusia sebanyak 5 kali dalam sehari dalam rangka mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Sunan Kudus, banyak terjadi pemugaran terhadap kompleks masjid ini. Di antaranya adalah penambahan luas bangunan pokok masjid, penggantian Ka'bah yang konon rusak setelah dimakan usia, serta penambahan serambi atau selasar yang hampir sejajar dengan bangunan menara. Bangunan lain yang cukup eksentrik juga ditambahkan untuk melengkapi arsitektur masjid, yaitu adanya sepasang pintu gapura kecil, dan di serambi paling depan terdapat pintu gapura yang dikenal dengan sebutan lawang kembar. Di bagian atas gapura ini juga terdapat inskripsi yang menandakan tahun pembuatannya, yaitu pada bagian sisi barat bagian atas tertulis dengan aksara Jawa yang artinya kurang lebih, pada waktu didirikan nama Kanjeng Raden Tumenggung Panji Aryo Pangeran dan diberi tahun Candra Sangkala Pandita Karno Ulanganing Jalma, yang menunjukkan angka tahun 1727 Saka atau 1215 Hijriah atau 1800 Masehi. Sedangkan sisi timurnya terdapat inskripsi dalam bahasa dan tulisan Arab yang berbunyi tahun Hijriah 1215 pada hari Senin bulan Haji tahun Dal pada zaman penghulu tambak haji. Demikian tadi potret kecil sebuah peninggalan wasilah dakwah yang didirikan Sunan Kudus, di mana semangat dan gairah perjuangan terhadap tersebarnya Islam kepada seluruh manusia tanpa terkecuali tetap bisa terasa hingga sekarang. Semoga Allah senantiasa memuliakan hambanya yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.